lampu LED 12 watt dari Philips warna kuning teman-teman. Ini kasusnya air fuse-nya ini gampang putus teman-teman, sering putus. Nah, apa yang menyebabkan air fuse ini cepat putus teman-teman atau langsung putus? Simak terus ya videonya ini sampai selesai. Yang baru bergabung mohon dukungan dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu kembali. Teman-teman, di sini saya ada servisan lampu 12 watt dari produk Philips warna kuning. Dan setelah saya buka ya, saya cek jepletnya masih oke semua, masih nyala semua dan tidak ada tanda-tanda jepletnya mati ya atau menghitam teman-teman. Nah, di sini teman-teman kerusakannya yaitu lampu ini sudah mati total, tidak nyala sama sekali. Dan ini sempat saya cek di air fuse-nya teman-teman. Air fuse-nya ini sudah saya ganti kedua kalinya ya. Dan ternyata air fuse-nya ini putus teman-teman, putus ya. Dan saya lakukan penggantian, tapi sebelum saya lakukan penggantian teman-teman, dioda ini saya cek ya, ini ternyata short ya, kita cek nempel seperti ini, ternyata short seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya dioda sudah saya ganti ya, dioda sudah saya ganti. Nah, ini copotannya teman-teman. Nah, ini kita lihat. Nah, ini bergerak kan, ini inputnya ya teman-teman. Seharusnya yang benar ini tidak bergerak ya, kita bolak-balik. Seharusnya jarum multitester ini diam, nggak bergerak sama sekali ya teman-teman. Nah, ini kan bergerak. Nah, dipastikan ini nanti kalau saya nyalakan air fuse-nya pasti akan putus teman-teman ya. Ini korbannya ya, sudah kedua kalinya. Ini yang ketiga kalinya saya akan praktekkan, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Saya akan korbankan saja ini ya, air fuse-nya ini. Oke, kita akan coba teman-teman di sini ya. Ini saya akan coba menggunakan anti konslet dulu. Saya nyalakan di anti konslet ya teman-teman. Nah, ini nyala kan? Kalau di anti konslet nyala. Kemudian saya pindah stop kontak langsung di 220 teman-teman. Ini bisa kita lihat. Nah, tadi terlihat ada suara ledakan terdengar ya teman-teman. Ambunya gak enak. Ya, ambunya gak enak sekali teman-teman. Ya, jadi air fuse ini pastinya akan putus. Nah, di sini akan terlihat teman-teman tanda-tandanya air fuse putus. Pembungkusnya ini akan menjadi gendut ya, perutnya menjadi gendut ini. Ini juga sama. Ini juga putus teman-teman. Kalau kita cek ya. Nah, kita cek. Nah, ini putus. Ini kita cek. Juga putus ya. Nah, di sini teman-teman, yang jelas kalau seperti ini kan diodanya. Tapi ini diodanya ini kalau kita lepas, saya cek ini masih normal teman-teman ternyata ya. Biasanya kalau kita ganti diodanya sembuh ya, tapi ini tidak. Kita ganti diodanya yang normal, kita ganti dioda normal teman-teman ya. Ini juga masih sama kasusnya seperti itu. Sekali tancap ke 220, air fuse-nya ini langsung putus teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman ya, kita kan akhirnya bingung. Dioda sudah kita ganti. Karena biasanya penyebab air fuse putus itu adalah diodanya ya. Nah, maka untuk itu teman-teman, langkah selanjutnya yang harus kita cek di sini ya, kalau menemukan kasus seperti ini ya, air fuse putus, sudah diganti dioda tapi tetap putus, kita lanjut ke elko-nya teman-teman. Elko ini kita lepas. Elko tegangan tinggi kita akan lepas. Nah, di sini untuk dari fisiknya masih oke teman-teman. Elko-nya ini masih oke dari fisik ya. Tapi nggak tahu bawahnya ya, nanti kita lihat. Oke, sudah muncul.
Nah, seperti ini kita lihat ya. Nah, ini nggak kelihatan kalau sebenarnya kalau rusak, teman-teman. Kita cek menggunakan multitester. Nah, jarum nggak mau kembali, harusnya ini mau kembali ya. Kalau yang bagus ini jarum akan balik lah, akan kembali ke nol, teman-teman, kalau masih bagus loh ya. Nah, ini jarum nggak mau kembali. Nah, oke. Jadi kita coba dulu ya. Ini elko ini kita ganti ya. Saya ganti pakai copotan saja, teman-teman. Nah, ini kita pakai copotan ini, kita sesuaikan untuk pemasangannya, min dapat min, plus dapat plus. Oke. Saya solder. Oke, sudah. Kita cek ya, teman-teman. Kita cek di bagian input diodanya. Input diodanya ini ya. Setelah kita ganti elko-nya tadi kan bergerak ya, teman-teman. Ini kita cek dulu. Nah, ini sudah tidak bergerak ya, teman-teman. Nah, ini di multitester jarumnya sudah tidak bergerak, teman-teman. Moga-moga ini apa beres ya, teman-teman. Penyakitnya di situ ya, mudah-mudahan ya. Oke, saya ganti air fuse-nya bentar. Oke, air fuse-nya ini, air fuse-nya saya ganti. Untuk air fuse ini saya gunakan air fuse copotan, teman-teman. Jadi saya tidak melihat nilainya berapa, yang penting saya ganti air fuse saja gitu. Karena di sini ya fungsinya hanya pengaman ketika ini ya diodanya short seperti tadi ya, walaupun tadi tidak short sebenarnya ya untuk diodanya, karena sudah saya lepas dan saya cek ternyata diodanya juga normal. Oke, saya akan coba lagi ya, teman-teman. Coba lagi setelah kita melakukan penggantian pada elko-nya, teman-teman. Oke, nah, bismillah. Oke, masih nyala ya, teman-teman. Ini tadi menggunakan anti konslet. Sekarang kita akan ganti ke 220, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman, ternyata bisa murup ya, dan air fuse-nya juga tidak putus lagi. Wah, jadi ini kendalanya bukan di diodanya, teman-teman ya. Ya pokoknya selain dioda nanti pokoknya, teman-teman ya. Jadi ada dua alternatif di sini kalau air fuse-nya ini putus, teman-teman ya. Pertama ganti diodanya. Kalau masih putus maka harus menginjak ini. Elko-nya ini harus kalian lakukan penggantian ya, yang masih normal ya, teman-teman. Nanti dijamin pasti akan sembuh ya, seperti yang sudah saya praktekkan ini ya. Nah, jadi ini teman-teman secara fisik masih oke, nggak ada melembung ya. Tapi di sini ini di kakinya ini, kaki elko-nya ini kayak ada seperti apa gitu loh ya, nggak normal maksudnya. Nah, ini yang menyebabkan elko-nya ini ya, yang menyebabkan ini air fuse-nya gampang putus ya, walaupun diodanya masih bagus. Oke, teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Kalau ketemu kasus seperti ini, silakan praktekkan seperti di video yang sudah saya jelaskan ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Kita ketemu kembali di video berikutnya.